Shalom teman-teman orang muda dimanapun berada. Selamat datang di Youth Vibes Podcast pada kali yang pertama ini. Perkenalkan, nama saya Beza Tulegea, mahasiswa filsafat angkatan 2022. Dan pada waktu yang indah ini kita ditemani oleh dua sahabat saya. Yang sebelah kanan saya adalah Saya Iwasan Sabatua, angkatan 2021. Dan saya Ariel Kurnaidi, filsafat angkatan 2022. Baik, sahabat orang muda, sebelum kita melanjutkan podcast kita, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, pada saat ini kami akan mendiskusikan buku amanat kepada orang muda. Tuhan, kami mohon hadirat Roh Kudus sehingga bisa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami diskusikan di sini boleh bermanfaat dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, pada kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Amanat kepada Orang Muda yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita akan fokus kepada pasal 1 yang berjudul Membangun Karakter untuk Kekekalan. Sebelum itu saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Sahabat orang muda, kita adalah tiang-tiang gereja pada masa yang akan datang. Tetapi setan juga menyerang orang-orang muda. Kenapa? Kalau kita lemah dari saat ini, maka tiang-tiang gereja ini akan lemah ke depannya. Sama seperti pohon. Ketika pohon kalau udah besar, itu sudah tidak bisa dibengkokkan lagi. Tetapi ketika kita sebagai orang muda, kalau kita sudah dilemahkan dari sekarang, bagaimana kita kalau udah tua nanti bisa menjadi teladan yang baik. Oleh sebab itu, sangat penting untuk kita orang-orang muda diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan pada saat ini kita fokus untuk membahas bagaimana karakter kita berhubungan untuk masa yang akan datang, untuk kekekalan. Oleh sebab itu, saya mempunyai pertanyaan nih kepada sahabat saya, Bang Wilson. Menurut Bang Wilson, apa sih tabiat ini atau karakter ini bagi orang muda? Oke, makasih ya pertanyaannya. Jadi apa itu tabiat atau karakter? Ya, jadi secara definisi ya, kita bisa lihat bahwa karakter atau tabiat itu sifat bawaan atau kebiasaan yang terbentuk atau sifat yang melekat. Nah, apa contohnya? Contohnya, saya punya ayah, dia bisa bangun tetap jam 4, walaupun dia tidur entah jam 10, jam 12, pasti dia bangun jam 4. Kenapa bisa bangun jam 4 terus? Karena sudah kebiasaan dari kecil, tidur kemudian bangun jam 4. Ya, teman-teman mungkin juga punya kebiasaan yang sama, tapi itu kebiasaan yang bagus. Ada juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang misalnya suka berbohong, suka mencuri dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah ada yang namanya kebiasaannya. Jadi tabiat atau karakter itu adalah suatu sifat yang melekat pada diri seseorang karena adanya kebiasaan. Terima kasih banyak untuk Bang Wilson. Kita udah tahu ya, ternyata tabiat atau karakter itu adalah kebiasaan, ya, kebiasaan atau sifat yang telah dibiasakan oleh seseorang sehingga itu menjadi tabiatnya. Saudara Ariel, kapan dan di mana sebaiknya kita membangun tabiat ini? Baik, kalau kapan dan di mana? Kita jawab satu-satu ya, kapan? Kapan tabiat orang muda mulai dibentuk? Benar. Ya. Orang muda itu, sebelum ke sana, orang atau manusia itu terbagi dalam beberapa tahap ya. Mulai dari yang pertama itu apa? Bayi, toh. Habis bayi apa? Remaja. Ya, anak-anak. Anak-anak. Kemudian remaja, orang tua, lansia. Nah, orang muda itu masuk di kategori mana? Dari remaja enggak sih? Dari remaja. Berarti kalau remaja itu kisaran usia 10 sampai ya 18 tahunan lah ya. Itu termasuk kategori
orang muda. Nah, kapan tabiat atau karakter orang muda itu mulai dibentuk? Sebenarnya, seperti yang sudah dikatakan oleh Saudara Wilson tadi, bahwa tabiat itu kan hal yang dilakukan atau karakter kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Begitu ya. Nah, jadi kalau ditanya kapan, mau bisa nggak sih kalau kita lagi bangun kerajinan, kemudian tiba-tiba jadi begitu? Kan nggak bisa. Harus ada proses. Nah, prosesnya itu kapan? Sejak dini. Sejak dininya itu kapan? Sejak dininya itu adalah ya sejak dari dalam masa kandungan atau pranatal. Kenapa? Karena tidak bisa kita mengharapkan anak muda itu akan menjadi atau mempunyai karakter yang baik, tabiat yang baik kalau tidak dibentuk dari awal. Kalau kita mengharapkan anak muda ini langsung kita bentuk pada saat dia udah menjadi orang muda, karakternya, tabiatnya susah. Jadi harus sejak kapan? Sejak dini, sejak pranatal, sejak dari dalam kandungan, bahkan dari bayi sudah diajar-ajarkan tabiat yang baik, dan kemudian mulai masuk ke anak-anak, disitulah semakin diajari lagi bagaimana tabiat yang baik, dan akhirnya dia akan menjadi orang muda yang mempunyai karakter yang baik. Karena kalau orang muda karakternya udah baik, sampai ke depannya, sampai dia dewasa, sampai dia tua, pasti itu yang dia mau. Tapi kalau orang muda karakternya udah tak baik, udah repot. Sampai ke depannya pun seperti itu karakternya, seperti itu tabiatnya. Dan di mana? Nah, kalau di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan tabiat atau karakter anak muda. Yang pertama, keluarga. Kenapa? Karena dia adalah lingkungan nomor satunya anak itu atau orang muda itu. Kemudian apa? Sekolah. Kemudian yang lebih luas lagi, lingkungan. Dan yang lebih luas lagi kalau zaman sekarang adalah media sosial. Jadi di mana karakter orang muda itu dibentuk? Ya harus dimulai dari lingkungan nomor satunya, keluarganya, ayah ibunya. Itulah yang harus membentuk karakter anak muda itu. Jadi kalau di mana ya dimulai dari dalam rumah. Sejak kapan? Sejak dini. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Ariel. Sangat menarik ya, sahabat-sahabat orang muda, bahwa kapan untuk pembangunan tabiat itu yang selama ini kita pikirkan ya mungkin saat kita dewasa ya baru bagus untuk membangun tabiat gitu. Kita mengalami dulu hal-hal di luar sana sehingga nanti kalau kita udah bosan gitu ya baru kita bertobat sehingga kita memperbaharui karakter kita. Ternyata karakter atau tabiat itu dibangun dari bahkan dibilang tadi sejak dalam kandungan. Berarti itu peranan daripada orang tua ataupun seorang ibu itu sangat penting dibutuhkan. Nah, tadi juga saudara singgung ya bahwa di mana itu tadi dibilang bahwa di rumah itu sangat benar, juga di sekolah, lingkungan, dan bahkan media sosial tadi disinggung. Nah, mungkin pertanyaan bagi sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan adalah kalau saya tidak punya keluarga gitu ya, tidak punya lingkungan yang baik seperti itu, bagaimana untuk membangun tabiat saya? Tidak usah khawatir sahabat-sahabat bahwa saya yakin dan percaya bahwa kita masing-masing punya jemaat masing-masing juga ya, komunitas-komunitas rohani begitu. Dan itu juga salah satu tempat di mana kita untuk membangun tabiat yang baik dan benar. Dan sebelum ke situ Saudara Beja, saya mau tambahkan hati-hati teman-teman orang muda dalam memilih pergaulan. Karena di mana itu tadi salah satunya adalah lingkungan, peer group. Jadi hati-hati dalam memilih pergaulan, hati-hati dalam memilih teman. Bukan kita di dalam bergaul, bukan kita tidak boleh punya teman, harus kita punya teman. Tapi hati-hati dalam memilih teman. Kalau sampai kita salah memilih teman, maka ya kita akan terpengaruh mungkin dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi bertemanlah, tapi harus waspada, harus memilah mana yang kita harus tiru, mana yang harus kita jauhi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, saya pikir sudah sangat jelas ya teman-teman kapan dan di mana kita membangun tabiat kita untuk kekekalan, dan ini terkhusus untuk panggilan orang muda. Pertanyaan untuk dia untuk Bang Wilson, mengapa sih Bang kita perlu membangun tabiat kita? Tadi dibilang tabiat itu dibangun dari sejak dini. Itu kenapa? Buat apa sih kita membangun tabiat? Oke, terima kasih ya. Jadi kita lihat kepada pembahasan kita di Amanat Kepada Orang Muda. Judul yang kita bahaskan adalah membangun karakter untuk kekekalan.
Jadi kenapa kita perlu untuk punya karakter yang baik? Karena hidup kita punya tujuan. Ya, ada tujuan-tujuan kecil dalam hidup kita, mau bekerja, mau punya anak, mau menikah. Tapi tujuan utama kita, tujuan akhirnya adalah supaya kita masuk surga, kan gitu ya. Betul. Ya, adil dan benar tentu punya tujuan untuk masuk surga. Jadi kita sedang mempersiapkan diri kepada kehidupan mendatang dalam kutipan di pelajaran ini ya. Dan untuk bisa masuk ke ya, kata langsung ya, masuk ke surga, maka karakter-karakter yang baik itu perlu kita punya. Ya, jadi kita persiapkan dari sekarang. Itu ya akhirnya. Tapi saya mau berikan juga hal yang begini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pergaulan, pekerjaan, di gereja, di kelas dan lain sebagainya. Kalau orang-orang punya karakter yang baik, tentu kan orang-orang lain akan suka kan ya. Benar. Ya kan? Bang Bisa kan juga suka dengan teman-teman yang punya karakter baik kan. Benar, Bang. Ya. Kalau punya karakter yang tidak baik, ya kita kan susah untuk masuk ke pergaulan. Nah, itu juga hal yang penting untuk kita pahami ya. Kalau kita punya karakter yang baik, itu akan membuat kita juga bisa berhasil dan sukses di hidup kita sekarang ini ya. Orang-orang yang punya disiplin, orang-orang yang punya sikap karakter yang ramah ya, yang baik-baik itu kan tentu akan bisa masuk dengan mudah di pergaulan, bisa sukses ya, ditemani oleh banyak orang. Kalau karakter yang buruk ya, kasar, pemarah atau suka mencuri, suka berbohong, itu kan susah untuk diterima dengan orang. Jadi kenapa kita harus punya karakter yang baik? Karena kita punya tujuan akhir untuk masuk surga, untuk kehidupan yang kekal, disiapkan dari sekarang. Dan juga saat ini di kehidupan kita sekarang ini punya karakter baik, punya dampak yang juga baik juga kepada teman-teman kita. Kita boleh mendapat teman yang baik, dan juga bahkan punya hidup sukses juga di dunia ini. Kira-kira itu yang boleh. Wah, terima kasih banyak Bang Wilson untuk jawaban tersebut yang sangat memuaskan bagi aku ya. Kenapa? Tadi dibilang kalau goal utamanya sebenarnya untuk kehidupan kekal, untuk kehidupan dalam kerajaan surga, supaya tabiat kita itu baik, supaya masuk dalam kerajaan surga. Tapi sahabat-sahabat orang muda, tabiat yang baik juga tadi katanya adalah bahkan ketika kita saat ini kalau mempunyai tabiat yang baik, maka kita mempunyai banyak kesempatan dalam pelayanan kita atau bahkan dalam dunia pekerjaan kita, di mana kita bisa disukai oleh banyak orang, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menarik ya sahabat-sahabat, sangat penting ternyata untuk membangun tabiat yang baik ini. Oke, pertanyaan yang terakhir untuk podcast kali ini adalah, dan ini juga sangat penting sahabat-sahabat orang muda dimanapun berada, adalah kepada saudara Ariel. Bagaimana kita sebagai orang muda membangun tabiat ini? Oke. Tentu orang muda harus mempunyai karakter yang baik. Iya, tapi gimana caranya? Kan? Karena tentu orang muda itu tidak seperti orang tua yang banyak pengalaman. Masih minim pengalaman dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi bagaimana caranya adalah yang pertama seperti yang sudah saya katakan tadi, memilih pergaulan yang benar. Kalau orang muda, teman-teman orang muda mempunyai pergaulan, contohnya di luar sana ada kelompok para pencontek handal. Bagus nggak itu? Tentu tidak ada pengaruh apa-apanya, tidak bisa memberikan karakter yang baik kepada kita untuk membangun tabiat yang baik. Tapi kalau contohnya kita mempunyai kelompok belajar Alkitab bersama, kan? Itu jauh lebih memberikan dampak yang baik kepada kehidupan orang muda. Nah, jadi yang pertama adalah memilih pergaulan atau teman-teman yang dapat memberikan pengaruh yang positif. Kemudian yang kedua adalah kita sendiri yang harus berusaha. Gimana caranya? Tentu kita di rumah sudah diajarin bahwa kita harus belajar, harus mempelajari firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan khususnya adalah ketika kita mempelajari firman Tuhan,
maka Tuhan sendiri akan memberikan apa yang harus kita lakukan. Jadi ingat ketika Tuhan dicobai di padang gurun, apa yang dia katakan? Ada tertulis. Ada tertulis. Kenapa? Karena dia paham betul apa isi Alkitab. Jadi ketika dia digoda, oh ini yang harus saya lakukan. Oh ini yang tertulis dalam firman Tuhan. Nah demikian juga pada kehidupan orang muda. Kalau kita sudah mempelajari firman Tuhan, ketika ada godaan yang datang, kita bisa saja katakan ada tertulis. Kan keren. Nah yang berikutnya adalah yang terakhir, banyak-banyak berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Ya, dan juga minta bimbingan dari orang tua. Ketika itu semua sudah kita lakukan, teman-teman sudah baik, kita pun rajin belajar Alkitab, kita banyak berdoa kepada Tuhan, minta bimbingan orang tua, maka kita akan mempunyai karakter yang baik dengan pertolongan Tuhan. Karena karakter baik itu tidak bisa kita dapatkan sendiri, hanya dengan kita berserah kepada Tuhan. Demikian. Baik, terima kasih buat Abang Wilson Ya. dan juga Saudara Ariel sudah memberikan kita jawaban-jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tentang tabiat dan khususnya bagi orang muda pada saat ini. Dan saya akan menyimpulkan sahabat-sahabat orang muda. Tidak lama lagi kita akan menghadapi pemeriksaan besar di mana setiap jiwa mencari kesempurnaan karakter Kristiani dan harus menjawab beberapa ujian pertanyaan. Apakah engkau telah mengadakan satu teladan yang orang lain boleh turut dengan selamat? Dan apakah engkau telah menjaga jiwa-jiwa sebagai orang-orang yang bertanggung jawab? Pertanyaan ini adalah sebagai refleksi bagi kita. Marilah kita sebagai orang muda menyambut panggilan Tuhan ini, terkhusus untuk membangun tabiat kita. Sehingga ketika nanti Yesus datang yang kedua kali, kita bisa dengan bersukacita menyambut Dia oleh karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, untuk menutup podcast kita kali ini, saya minta kesediaan Bang Wilson untuk membawa kita dalam doa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan boleh sama-sama berdiskusi akan tulisan dari hamba Tuhan Nyonya White, amanat kepada orang muda. Kami mulai diingatkan akan pentingnya memiliki karakter yang baik, dan itu kami persiapkan untuk menuju kepada masa kekalan masuk ke dalam kerajaan surga. Bantu kami Bapak agar kami mulai mengerti akan pelajaran ini, sehingga pada saat ini kami boleh mempersiapkan karakter kami dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati teman-teman orang muda yang menyaksikan tayangan ini agar mereka juga boleh berkati dengan tayangan itu. Kami bersamakan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Saudara Tebus kami. Amin. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di Youth Vibes Podcast selanjutnya. Tuhan memberkati.